yang satu ini akan berpikir, karena kita nggak tahu ya pikiran orang itu seperti apa. Siapa tahu dengan pembicaraan wali murid tadi, si ibu jadi berubah pikiran, oh iya deh, daripada nunggu lama-lama kan sekolah tahun depan, mending sekolahin aja sekarang. Nah jadi itu merupakan salah satu trik kita sebagai guru gitu, sekalian menarik siswa dengan seperti itu, menebarkan hal-hal yang positif gitu kan, dan berimbas baik bagi kita sebagai pihak sekolah gitu ya. Nah, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Widiasya. Jadi kali ini aku akan bahas tentang menjadi guru yang berkesan walaupun belajar online. Mau tahu seperti apa menjadi guru yang berkesan walaupun belajar online itu seperti apa? Untuk itu jangan lupa subscribe channel YouTube aku, karena subscribe dari kalian itu sangat membantu aku untuk lebih semangat lagi upload video lagi dan lagi. Oke? Selamat mendengarkan, stay tune terus ya. Jadi teman-temanku semuanya, kita langsung aja ke pembahasan menjadi guru yang berkesan walaupun belajar online gitu ya. Nah jadi yang pertama itu teman-temanku, rekan-rekanku semuanya, kalian harus menjadi guru yang pengertian serta pembelajaran yang dekat dengan lingkungan. Apalagi anak PAUD gitu ya, TK gitu kan, dalam pembelajaran jarak jauh ini daring gitu, tentu guru-guru semuanya pasti dilema gitu kan, gimana menerapkan pembelajaran daring ini gitu ya. Jadi kita dituntut harus pengertian ya teman-temanku semuanya. Contoh seperti ini, misalkan anak membuat sebuah gambar telapak tangan gitu ya dari origami, misal gurunya minta seperti itu, tapi respon orang tuanya langsung mengkabarkan kita gitu, memberi kabar kalau Bu gimana ya gitu kan, origaminya nggak ada gitu, susah di sini carinya gimana gitu. Pokoknya ya kita tahu sendiri kan masa lagi pandemi gitu kan, persepsi orang tua itu berbeda-beda teman-teman. Kalau kita pembelajaran offline tatap muka secara langsung gitu ya, otomatis origami itu ada dari sekolah gitu kan, sekolah langsung menyiapkan gitu. Nah kecuali praktik-praktik yang lain gitu ya, misalkan kreasi bekal gitu, atau membuat susu, itu kan dari rumah tuh bahannya orang tua bisa tuh cari. Nah yang seperti ini gitu terkadang orang tua tuh agak berat gitu ya. Tentu kan rekan-rekan guruku semuanya kalian pasti tahu gitu kan. Nah ada orang tua yang mau, ada orang tua yang enggak. Nah ketika kita dihadapkan dengan orang tua yang enggak bisa gitu kan menerapkan apa yang kita pinta dalam belajar gitu kan, dikasih alternatif teman-temanku semuanya. Oh iya Bu, nggak apa-apa kalau misalkan adanya koran atau kertas putih, nggak apa-apa dipakein kertas aja anaknya, kata bilang seperti itu. Yang penting ibu temenin anaknya belajar gitu ya, dijelaskan mana jari jempol, mana jari telunjuk. Nah dan itulah salah satunya kita harus menjadi guru yang pengertian gitu kan. Nah teman-temanku semuanya, berdasarkan pengalaman saya gitu, kalau kita gitu pengertian sama anak itu akan mendapat respon yang baik dari wali murid itu sendiri. Dan ini adalah salah satu trik kita untuk menarik siswa, karena banyak ya problem masa pandemi ini menurunnya minat siswa atau minat siswa untuk sekolah gitu menurun gitu ya. Yang awalnya siswanya dari 30 sekarang keterima cuma 25 misal, atau 21 atau bahkan 20 gitu ya, sedikit. Nah dengan seperti ini biasanya wali murid itu akan cerita tuh sama tetangganya, misalkan ada anak tetangga yang nggak sekolah gara-gara masa pandemi ini misalkan ya. Jadi nanti tetangga bilang ini Bu itu anaknya sekolah kan daring gitu, kok mau sih gitu kan, gimana itu ini. Nah jadi si orang tua akan cerita, oh iya nggak apa-apa lah daring, enak kok, ini sekolahnya sama-sama ngerti gitu, walaupun nggak yang berat banget gitu ya, sama-sama. Si ibu itu tuh katanya kalau nggak bisa seperti ini ya seperti ini, kalau nggak ada kuota ya telepon, atau saya langsung temuin ibunya yang namanya untuk anak ya, pasti apa yang enggak gitu kan ya, berdoa aja lah nanti kan masa pandemi ini segera berakhir gitu, seperti itu. Jadi nah jadi dengan
pembicaraan antar tetangga tadi teman-teman gitu kan, antar ibu gitu kan, nanti si ibu yang satu ini, tetangga yang satu ini akan berpikir, karena kita nggak tahu ya pikiran orang itu seperti apa. Siapa tahu dengan pembicaraan wali murid tadi, si ibu jadi berubah pikiran, oh iya deh, daripada nunggu lama-lama kan sekolah tahun depan, mending sekolahin aja sekarang. Nah jadi itu merupakan salah satu trik kita sebagai guru gitu, sekalian menarik siswa dengan seperti itu, menebarkan hal-hal yang positif gitu kan, dan berimbas baik bagi kita sebagai pihak sekolah gitu ya. Nah jadi yang kedua itu adalah guru yang berkesan, itu adalah yang kedua guru yang gercep. Tahu ya gercep, kalau ibu-ibu online gitu pasti tahu, artinya gerak cepet respon, cepet tanggap gitu ya. Karena seperti ini, ada wali murid itu yang panikan gitu ya, ingin segera direspon. Kita kan gimana kita nih sebagai guru itu harus bisa memberikan hal-hal yang jangan sampai ada kesimpang siuran gitu, jangan sampai ada untuk menghindari pikiran-pikiran negatif dari guru, gini nih malesnya belajar online tuh gini nih, itu kan susah nih, ribet nih, komunikasinya susah nih. Nah jangan sampai hal ini terjadi. Kalau bisa, kalau misalkan itu mendesak, misal wali murid bertanya di luar jam mengajar gitu ya, kalau kita nggak bisa jawab dulu sementara, mohon maaf ya bu, saya lagi di luar, nanti jam 10 saya bales gitu. Seperti itu responnya. Karena saya sendiri gitu sebagai wali murid gitu ya, dari saya perwakilan dari ponakan saya itu kan, saya yang nomor HP saya yang disimpan oleh gurunya gitu. Karena kalau ya syukur kalau ngerti ya, kalau kitanya ngerti, oh mungkin si ibunya lagi sibuk nih, karena nggak semua orang itu berpikirnya seperti itu. Jadi dengan kita cepet respon, belajar online ini meminimalisir pikiran negatif dari orang tua tentang belajar online itu sulit, itu susah, itu hanah ini gitu ya. Nah jadi itu yang kedua ya teman-teman. Nah yang ketiga itu tetap kalian harus penuh perhatian. Terus dalam memberikan pembelajaran itu, misalkan via video itu harus ceria. Terus jangan lupa untuk selalu memotivasi gitu ya. Jangan, atau bisa juga ini kalian infoin personal gitu kan, kalian bisa cari tahu nih tentang anaknya sama orang tuanya, itu nggak apa-apa banget gitu kan. Kalian cari tahu ibu anaknya gimana ya ini, ataukah anaknya pemalu atau anaknya gimana gitu. Jadi ini adalah salah satu cara gitu. Oke lah kalau anaknya yang semangat itu kan, kita jadi lebih semangat. Nah bagaimana kita menumbuhkan rasa percaya diri anak itu yang agak percaya dirinya kurang gitu ya. Nah takutnya nanti ketika sekolah malah menjadi semakin asing gitu, malah apa yang diajarkan tidak sampai gitu ya. Nah jadi ada baiknya terus komunikasi bagaimana si anak ini gitu ya. Nah jadi ketiga hal ini dapat membuat kalian semua rekan-rekan guruku menjadi lebih berkesan. Walaupun belajar online, kalian akan dipandang gitu kan lebih gitu kan oleh semua wali murid dan juga anak-anak itu sendiri gitu ya. Karena kalian walaupun hanya lewat handphone gitu ya, tetap ada komunikasi. Kalau kalian udah lihat video aku sebelumnya ini, kalian pasti tahu gitu gimana caranya tetap berkomunikasi dengan anak gitu ya. Jangan lupa tadi yang pertama adalah guru yang pengertian dan pembelajaran yang dibuat itu dekat dengan lingkungan. Yang kedua itu guru yang cepat respon atau gerak cepat gitu ya. Yang ketiga itu kalian harus penuh perhatian, ceria dan motivasi. Jangan jadi guru yang seadanya gitu. Udah kasih tugas sama orang tuanya ini, udah selesai, sampai di situ, udah kumpul selesai gitu ya. Nggak kumpul udah gitu. No, ini adalah PAUD, jenjang PAUD atau TK itu sulit karena mereka baru mau mulai, karakter mereka baru mau dibentuk
gitu ya. Nah, beda halnya dengan anak-anak SMP, anak SMA, itu bisa saja kita kasih tugas penjelasan lewat voice note, itu selesai. Nah, ini kumpul selesai, itu mereka bisa. Tapi untuk anak PAUD, anak TK, kalian harus bisa untuk berkomunikasi walaupun secara online gitu ya. Nah, jadi teman-temanku semuanya, semoga membantu membukakan pikiran kalian gitu ya. Jangan putus semangat, jangan down, jangan bimbang, online nih gimana, siswanya dikit, siswanya turun gitu ya. Oke, semoga membantu dan bermanfaat teman-temanku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Untuk kalian jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe dari kalian itu sangat membantu aku untuk lebih giat upload video lagi dan lagi. Oke, sekian video kali ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.